Oke, ketemu lagi di channel YouTube Edukasi Ilyas Family. Oke, pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal berkaitan dengan kompetensi manajerial persiapan tes P3K. Oke, kita kembali soal-soalnya. Nomor 1. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Oke, kita perhatikan. Ini ada pembagian tugas ya. Kalau pembagian tugas itu ya namanya adil itu sesuatu yang mutlak ya, harus ya. Kemudian sangat penting sekali ya. Nanti supaya kerja itu benar. Makanya pembagian tugas secara adil. Oke, A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Oke, kemungkinan ini B ya. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Oke, kemungkinan paling benar adalah B ya. Yang namanya pembagian tugas secara itu ya sesuatu yang mutlak dan yang penting sekali. Oke, kita lanjut di nomor 2. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor ya? Oke, A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya ini. Oke, kita analisis satu persatu ya. Bagian A, saya selalu aktif berpendapat, ini benar ya. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. Ini kurang tepat. C, saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. Ini kayaknya mau tes-tes kemampuan teman-teman. D, saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. Ini yang paling tidak benar ya. D. E, saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Ini sifatnya agak egois. Berarti kemungkinan yang paling benar adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Kita arahkan teman-teman untuk aktif juga, bukan kita arahkan teman-teman untuk ikut kita punya mau. Oke, nomor 3. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang. Oke, teman-teman sekalian, kalau ada kata terkadang, sekedarnya itu jangan dipilih ya. Tergantung, ini juga jangan dipilih. D. Saya tidak pernah berinisiatif. Ini lebih-lebih ya. Tidak punya inisiatif itu artinya karyawan yang mati sebenarnya. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Oke, yang paling benar adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja ya. Jadi yang namanya bekerja, setiap saat kita harus menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nomor 4. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Ini tidak bisa ya. Namanya kelompok itu tidak bisa seperti itu, sama-sama. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini kalau misalkan pilih-pilih tidak boleh ya, jika situasi mungkin pilih-pilih tuh jangan dipilih jawaban seperti ini. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Nah ini jika diperlukan jangan, juga jika memungkinkan jangan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke, D bisa. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat itu antara D atau E.
Kita lihat ya. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Lebih cenderung ke ini ya, menstimulasi ya, bagian D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nomor 5. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Oh, ini right budget policy itu artinya ada kebijakan keuangan ya. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut: A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. Ini jangan ya, kalau misalkan disuruh dikasih amanah itu tidak boleh menolak ya. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Aduh, ini apa ya? Ini kalau begini orang pilih-pilih ya. Tidak baik orang pilih-pilih. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. Biasanya pimpinan itu memberikan kita tugas itu ya, dia melihat dia melihat kemampuan kita. Jadi bagian C ini kurang tepat. Kemudian bagian D, menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Oke, ini bagian D kemungkinan ya. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Ini tim tidak boleh sendiri. Oke, jadi yang paling benar adalah D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Oke, nomor 6. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi berkelanjutan. Oke, ini yang paling benar ya. Apapun itu harus selalu dengan inovasi ya. Apalagi prosedur kerja ya harus inovasi supaya lebih efisien dengan lebih efektif ya. Berarti jawaban yang paling adalah E. Nomor 7. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Kemudian bagian C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. Ini artis mungkin ya yang kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Oke. Yang dikatakan dengan kreatif itu adalah yang menghasilkan karya-karya yang baru ya, tapi yang benar ya, intelektual. Berarti yang paling mendekati jawaban sempurna adalah B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. E juga sebenarnya bisa, tapi poin paling besar itu B. Setelahnya baru E. Oke, nomor 8. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. B ini sudah salah ya, karena di atas sudah jelaskan bahwa dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Berarti yang di bawah itu ini ya, salah ya. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Ini D kurang benar. D
Oke, bisa jadi ya. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Oke, kemungkinan jawaban paling tepat itu adalah D. Ini meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor, ya, yang namanya tidak mencapai target itu berarti tidak mencapai target ini ada masalah ya. Makanya ada masalah, kita harus minta bukti lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Ya, yang namanya tidak mencapai target tepat waktu itu berarti tidak bagus, kurang baik. Jadi jawabannya adalah E. Ini harus tegas ya, penegasan. Oke, nomor 9. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nah, ini pemimpin bijak sekali ini ya. Ya harusnya kita seperti itu. Tidak boleh langsung ambil alih kendali ya. Setidaknya mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nomor 10. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. Ini risiko juga. Ini berisiko ya, bagian A ini berisiko ya. Jangan seperti itu. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya agar dapat dipenuhi. C. Ini B bisa jadi ya. C. Melaporkan, jadi kita tanda dulu. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. Kurang tepat. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Ini jangan ya, hanya karena ini kita harus tambah tambah pegawai. Jangan ya. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus, ini juga jangan. Jadi kemungkinan paling besar jawabannya adalah B. Oke, terima kasih sekian hari ini. Oke, kita ketemu untuk part berikutnya. Terima kasih.